Seorang mahasiswa hampir disemprot semprotan merica saat terjadi konfrontasi kacau di asrama kampus. Ya, kamu Tidak. hampir saja disemprot. Segera Segera tiarapi tanah sekarang juga. Biarkan aku sendiri. Aku bisa masuk ke sana. Tolong, biarkan aku sendiri. Dan penangkapan itu menjadi viral karena apa yang terjadi selanjutnya. Dia sedang mengalami krisis emosional. Xiao, Xiao. Katakan saja lemparan yang benar, lempar ke bawah. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ya, petugas mengatakan penangkapan ini. Memanas karena penggunaan kata ganti. Hingga akhirnya membuat siswa ini menghadapi 3 dakwaan. Salah satunya adalah dakwaan kejahatan berat. Ini tanggal 5 Februari 2025. Kita berada di Orlando, Florida. Tepatnya di kampus pusat kota University of Central Florida. Baru saja lewat jam 5 sore. Ketika petugas dari UCF Police Department merespons laporan keributan di salah satu asrama universitas. Apa masalahnya? Kenapa Anda membiarkan anak-anak itu lolos begitu saja? Mereka seharusnya tidak berada di sini. Kalau Anda tidak menurunkan suara Anda, saya akan memborgol Anda dan membawa Anda ke fasilitas penanganan kejiwaan berdasarkan Baker Act. Turunkan suara Anda. Coba saja. Apakah kamu mengancamku? Kamu mengancamku. Apakah kamu mengancamku? Aku gugup. Aku Karena hanya aku di mengucapkan sini sekarang kata-kata untuk menangani membela kasus diri. bir yang dicuri. Aku nggak punya waktu buat dengar kau berteriak dan membentak. Aku nggak punya waktu untuk terus-menerus menerima perlakuan kasar. Kita akan panggil OPD ke sini karena aku harus urus kendaraan curian ini. Maksudmu apa, OPD? Sekarang, sebelum kita lanjut, ini yang ditulis petugas dalam laporan mereka. Saat tiba di lokasi, saya bertemu dengan Jared Vick. Vick berteriak dan bersikap kasar kepada petugas dan Riley, menyebabkan keributan di lobi utama Union West saat saya mendekat. George Shane, seorang saksi, menyatakan bahwa Vick berperilaku agresif, berteriak dan membentak petugas keamanan dengan tangan mengepal. Perilaku ini menyebabkan orang-orang meninggalkan area tersebut. Daniel Baldwin, seorang saksi, menyatakan bahwa Vick terlibat dalam konfrontasi verbal dan bersikap kasar dengan sekelompok remaja sebelum petugas tiba di lokasi. Sementara laporan tersebut mengidentifikasi siswa tersebut sebagai Jared Vick dengan kata ganti laki-laki, dia, miliknya. Dari yang kami ketahui dari rekaman bodycam, Jared sebenarnya lebih suka dipanggil Jaylee dan menggunakan kata ganti dia perempuan, miliknya perempuan. Dan ketika dia disebut dengan gender yang salah, ya semuanya jadi semakin memanas setelah itu. Bisakah kita minta 1 unit lagi untuk menangani Jaylee? Ia sedang mengalami krisis emosional. Xiao, Xiao. Katakan saja yang benar. Apa yang kamu bilang? 7.351. 7.351. Letakkan itu di tanah sekarang juga. Tidak, Kamu Brian. akan disemprot. Tidak, lepaskan aku. Tengkurap di Tengkurap di tanah tanah sekarang sekarang juga. Biarkan aku sendiri. Aku bisa masuk ke sana. Biarkan aku sendiri. Tolong. Oke, kamu akan tenang kan? Aku merasa tenggorokanku tercekat. Oke, Aku harus merekam kasih ini. tahu kamu. Akan tenang. Jangan terburu-buru. Aku akan tenang. Aku akan Kamu tahu tenang. ini apa? Aku Ini akan adalah tenang kalau kamu semprotan sudah untuk mengambil. spray itu. Jauhkan semprotan merica itu dari wajahku. Alpha 7. Tinggalkan aku sendiri. Aku punya. Tolong, kumohon. Semprotan merica. semprotan Tolong, merica ke orang berhenti. ini sekarang. Jangan arahkan semprotan merica ke aku. Aku akan tenang kalau kamu melakukan itu. Nanti menyemprotku. Iya, pelankan suaramu. Tidak. Biarkan aku sendiri. Biarkan aku sendiri. Kamu mau disetrum. Aku ingin kamu biarkan aku sendiri. Kamu sudah sangat sering menyiksaku. Kalau kamu datang, kalau Kalau kamu datang yang kamu mati, mendekat kepada kamu sekalian. akan menelponku. Kamu orang yang cerdas. Bentangkan buah birumu Yang di pertama. jalan. Aku harus harus. berurusan Jangan dengan bunuh batu dia. itu. Aku Dia harus itu. berurusan Jangan dengan bunuh dia. pembicaraan Dia tentang itu. batu Jaylee. Bagikan Jaylee. barangnya. Jalen, Kamari. dia fokus padaku. Oke, tunjukkan saja padaku. Itu. Oke. Apakah itu 13? Menjauh. Kamu tidak berhak menyuruhku harus pergi kemana. Bisa berhenti? Polisi. Alpha 73 Universitas. Aku ingin bisa. Tidak. Ini Semoga sudah saja. terlalu malam. Sekarang sudah terlambat. Dia akan dibawa pergi. Siap. Jaylee, kamu harus berhenti. Berhenti. Dia sudah punya pasangan. Aku hanya ingin menjauh darinya. Aku mengerti itu. Sial. Ya. Katakan. Sial. Berhenti. Berantakan, menggelitik aku. Katakan saja, Shay. Alpha 73. Sialan. Bisakah kamu tolong bilang ke mereka untuk menggunakan kata ganti yang benar? Tolonglah. Kamu tahu itu membuatku sangat tertekan. Petugas kampus berencana menahan Jaylee, tapi Jaylee tidak mau ikut dengan sukarela. Oke, jadi aku akan memintamu baik-baik. Letakkan barang-barangmu, balikkan badan, letakkan tanganmu di belakang punggung. Alpha 70 ke Riley di sini. Jadi itu akan menjadi ditangkap. Letakkan barang-barangmu. Di sini. Tidak. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Tidak.
Oke, jadi aku hanya akan bertanya sekali lagi. Kamu bisa merekam sesukamu, tapi ini sudah lewat dari tahap itu. Kami sudah mencoba menunggu. Kamu membuatku stres. Aku hanya bertanya Itu tidak saja, masalah, memintamu ya? untuk tolong Ya, berhenti, kita. langsung saja. Kami sudah mencoba membantu kamu. Jadi Kamu tidak. Ya, Kamu datang dengan niat bermusuhan. angkat tanganmu. Jangan ganggu aku. Segera tiarap di tanah sekarang juga. Jangan Tiara sakiti Pitana. aku. Tiarap sekarang juga. Jangan sakiti aku. Tiara api tanah sekarang juga. Ini bagus. Ini bagus. Bawa dia keluar. Biarkan aku sendiri. Biarkan aku sendiri. Berhenti. Duduk. Berbaring di tanah. Duduk. Tiara. Gadis-gadis Biarkan cantik. aku sendiri. Tolong. Tolong aku. Berlutut kepadanya. Tiara. Tiara. Lihat, Tolong, rebahkan dia. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Tolong, aku menulis. aku hanya ingin kau tahu. Yo, Berhenti. Pak, tolong. Josh. Josh. Tolong. Ini semua adalah... Kesalahpahaman besar. Aku akan menyemprotnya. Jangan semprot. Jangan sebut dia laki-laki. Perempuan. Oke, perempuan. Aku akan menyemprotnya. Terima kasih. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Tidak. Ya. Aku 1, tidak mau 3, menyemprotnya. 4, 3. Berikan tanganmu. Kurangi perlawanan. Aku benci kamu. Ayo. Baiklah. Ini adalah apakah ada cara aku bisa... Tidak, berikan tanganmu. Berikan tanganmu. Aku hanya... Tolong, aku bisa tenang kalau kamu memberiku sedikit ruang. Lihat apa yang akan terjadi. 988 terkait sinyal 15. Dan melukai. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu butuh di ruang. belakang punggung. Berikan tanganmu. Aku cuma butuh ruang, tolong. Letakkan tanganmu. Jelin, berikan padaku. Oke, aku akan menyetrumu kalau kamu tidak bekerja sama. Jaylee. Berikan padaku. Jaili akan menyakiti seorang pria. Berikan saja tanganmu. Dia tidak akan menyetrumu jika kamu memberikan tanganmu padaku. Apa kamu menangkapku? Tidak, berikan tanganmu. Kami butuh tanganmu. Aku tidak menangkapmu. Berikan tanganmu. Bakal kena lagi kali ini. Berikan tanganmu. Berikan tanganmu. Tinggalkan aku sendiri. Berikan tanganmu. Tinggalkan aku sendiri. Lihat wajahnya. Wajahnya. Berikan tanganmu. Berikan. Padaku, tanganmu. Berikan padaku tanganmu. Aku butuh. Hentikan dia. Aku pegang kakinya. Aku pegang kakinya. Berikan tanganmu. Baiklah, berikan tanganmu. Sudah aku pegang. Lepaskan. Letakkan pergelangan tanganmu. Kamu relax, oke? Begitu, bagus. Kita sudah menangkapnya. Mereka sudah menangkap mereka. Iya. Melawan. Dan ayah Siapa kamu? melawan. Aku harus menyetrumnya. Apa itu? Itu seharusnya buat apa? 1. Sekarang kamu belum siap untuk menyalakan baterai. Udah itu. Guling. Sekarang bangun. Josh, tolonglah. Berlututlah. Aku sedang berusaha. Sekarang berdirilah. Boleh aku minta konselku? Aku mengacaukannya. Kamu bilang kamu butuh alat setrum kan? Tunggu sebentar. Kamu mau? Baiklah. Aku terlibat. Iya. Untuk lari, Kamu mau lari? aksi. Duduklah. Aku akan memanggil petugas medis untuk memeriksamu. Josh. Ayo kita bawa dia ke mobil. Tahan dia di Masukkan mobil dia ke patroli mobilku. saya. Aku akan Oke. bawa... Apa? Kau akan baik-baik saja. Ayo, sekali lagi. Ayo, tidak apa-apa. Terima kasih. Josh,
Petugas menangkap Jay Lee dan menuduhnya melakukan pelanggaran ringan karena melawan petugas dengan kekerasan, serta tuduhan kejahatan karena melakukan penyerangan terhadap petugas penegak hukum. Menurut laporan penangkapannya, petugas Riley memerintahkan Vic untuk meletakkan tangannya di belakang punggung dan memerintahkannya untuk diborgol. Saya mencoba mengamankan lengan kiri Vic dengan borgol. Pada saat itu, Vic menjadi agresif dengan menarik diri dari upaya petugas untuk mengendalikannya. Setelah saya memasang borgol di lengan kiri Vic, dia menarik diri, berusaha melepaskan diri dari kendali kedua petugas. Pada saat itu, Vic mencoba memukul saya dengan kepalan tangan. Saya mundur selangkah dengan bantuan petugas Riley. Kami membimbingnya ke dinding. Saat dia ditekan ke dinding, Vic menendang dan mengenai lutut kiri saya. Vic kemudian melakukan serangan lagi dan menarik kabel radio saya, berusaha mencabutnya dari rompi saya. Kami akan membawamu. Jangan sakiti dia aja. Tentu saja saya akan bisa. Andai saya mendapat perlakuan yang adil. Aku benci kamu. Nicole. Aku benci kamu. Kamu yang memperbesar masalah ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan semprotan merica. Kamu tidak perlu. Terus salah menyebut gender saya. Kamu tahu pemicu saya, dan kamu sengaja memicunya. Saya akan lakukan ini. Dia lebih kuat daripada yang saya kira, kamu tahu. Silakan masuk. Hati-hati dengan kepalamu. Jangan dorong aku. Kameramu menyala terus sepanjang waktu dan semua itu? Ya, punya aku juga begitu. Oke. Maksudku, aku masuk. Tanggal 15 September adalah kemenangan. Karena dia marah-marah pada petugas keamanan. Itu saja yang benar menurut saya. Saya bilang ke dia untuk tenang. 47 East Robinson, 47. Berapa banyak Dia patroli tidak yang akan begitu. untuk Saya setiap bilang ke masalah? dia kalau dia akan Semangat segera ya, Pak. ditangkap. Tapi Dia pengaruh malah seperti menyerang apa saya itu? seperti itu. Keluarkan semprotan merica. Dan menurutku sebaiknya kamu segera Terima menyemprotkan kasih. itu. Suka mereka, percayai waktu seperti pengirim suratmu. Lanjutkan. Jadi kita masih harus mengurus ini. Apakah Mike Gusso ada di sini? Saya rasa dia akan datang. Dia seorang raja dia. Saya lupa siapa itu. Mungkin saya punya Mike Gusso. Jadi saat itulah saya berhasil memasangkan borgol padanya. Dan ketika kami sampai, saya akan menebak yang lama di sana mencoba untuk mendapatkan. Ketika kamu harus menyemprot keluar, apakah tidak? Kamu bilang dia melompat ke arahmu. Ya. Oke. Jadi saat dia datang, saat aku mencoba menenangkannya, itulah saat dia bergerak ke arahku dengan marah. Dan aku bilang, aku akan menyemprotmu. Lalu aku mengeluarkan semprotan itu. Oke. Semua orang lainnya mulai menyingkir. Aku mencoba menenangkannya. Aku bahkan meminta Josh mencoba bicara dengannya. Dia tetap tidak mau tenang. Aku bilang padanya kalau hari ini dia ada di mobil. Kalau dia nggak sialan banget, hebat. Akhirnya, pada satu titik aku bilang, hey, semuanya sudah kelewat terlambat. Berbalik, letakkan tanganmu di belakang punggung. Cobalah lakukan ini sedamai mungkin. Ya. Terus melawan, terus melawan. Aku menangkapnya, dan saat itulah semuanya dimulai. Ya. Jadi ketika aku menangkap Riley, aku berhasil mengamankan satu tangannya dan memborgolnya. Tapi saat kami mencoba memborgolnya di belakang dan mengamankan tangan keduanya, dia berputar dan melayangkan pukulan dengan tangan terkepal ke arahku. Oke. Apakah pukulannya mengenai kamu? Kalau iya, Aku tidak merasakannya. ya, dia tidak merasakannya. Maksudku, dia mencoba, tapi dia tapi aku bisa, kurasa. Sebenarnya aku Tapi tidak yang ingat namamu, menyelamatkan adalah aku memegang kakinya. Iya, tapi kemudian Karena dia kalau menangkap. aku tidak Tapi memegang kemudian dia kakinya. menangkap. Mikrofonku seperti yang kamu lihat sudah mewar. Dia meraih mikrofonku, mencoba mencabutnya. Dan seperti yang sudah saya bilang, dia terus begitu. Lalu saat kami menahannya di dekat lift kedua, dia menendang. Tendangan itu mengenai saya. Oke. Dia menendang saya. Lalu kami mencoba menangkapnya. Seperti yang saya bilang, kami terus saja tarik ulur dengannya. Sampai akhirnya kami berhasil Tapi menjatuhkan begini mereka ke tanah. masalahnya. Hal yang berubah. Tenang. Haruskah dia dibawa untuk evaluasi psikiatris atau harus dibawa ke penjara? Maksud saya, mereka bisa melakukan itu di penjara. Oke. Oke, karena dia akan membutuhkan perawatan. Iya. Ada yang salah. Iya. Dan dia jelas tidak bisa bersama tahanan umum. Mereka akan menghancurkannya. Tidak, mereka akan menaruh, tidak. Dalam hal ini, dengan orang tertentu ini, mereka mungkin akan menempatkannya di sel terpisah. Begitu dia keluar dari tempat kita, Terima kasih sudah datang. tapi ya, Jadi kapan Anda mulai ikut menangani ini? Jadi, saya sedang di garasi, lalu saya mendengar panggilan yang mengatakan, "Hey, kita punya laporan keributan." bisakah saya minta 1 unit tambahan? Jadi saya datang ke sini, lalu parkir. Saya menyalakan sirine karena sepertinya ini masalah besar. Saya masuk, lalu berjalan masuk. Saya bilang, dia sudah menodongkan semprotan merica padanya. Iya. Lalu dia bilang, kamu tahu, dia berkata, baiklah, kamu akan diborgol. Iya. Jadi saat itulah saya mengeluarkan borgol saya. Seperti yang saya bilang, dia tidak mau bekerja sama. Kami sudah bilang beberapa kali, hey bro, turunkan tanganmu, taruh tanganmu di belakang punggung. Apa yang dia lakukan saat itu ketika dia terkena semprotan merica? Apakah kamu ingat? Dia punya sebuah kantong kertas coklat dengan ponselnya. Dan kamu tahu, dia meringkuk, dia mundur. Dan kami bilang, tidak, kamu harus meletakkan tanganmu di belakang punggung, pasang borgolnya. Dan begitu kami meraih ke belakang, dia bergerak ke belakang, seperti dia menyelinap melewati pintu putar, menuju ke garasi. Dan saat itulah kami menangkapnya. Dan Riley memegang satu lengannya, aku memegangnya, memasang borgol, dan saat itulah dia menarik lengannya rapat ke bawah dan mulai berusaha melepaskan diri dari kami. Dan kemudian, seperti yang aku bilang, kami mulai bergulat di dekat lift. Iya, kita harus melakukannya. Saya pikir seperti dia juga bertindak tidak tertib, jadi kita perlu mengambil pernyataan dari orang-orang di dalam.
Ya, saya akan bicara dengan keamanan. Karena ada penggunaan kekerasan saat penangkapan, petugas juga perlu mengumpulkan pernyataan saksi. Hai, saya petugas Santos. Maaf mengganggu saat Anda sedang membuat sandwich. Apakah Anda sempat melihat apa yang terjadi di sini sekitar 20-30 menit yang lalu? Setidaknya mulainya dari mana? Iya, bro. Itu sudah dimulai. Oke, keren. Bisa kamu habiskan sandwichmu lalu? Bicara padaku kapanpun kamu sempat. Baiklah. Kerem, terima kasih. Sip. Hey, jadi dari sudut pandangmu, Sebelum itu dimulai, ketika konfrontasi dimulai, apa yang terjadi setelahnya? Oke. Jadi, Aku rasa pria itu, aku tahu aku tidak ada di sini kan. Jadi dari yang aku pahami, semua ini dimulai di dalam subway atau mereka sedang memesan di subway. Itu tidak dimulai di subway, itu dimulai tepat di sini, tepat di depan pintu-pintu itu di sana. Bagus. Jadi kita akan Jadi yang punya satu. terjadi adalah ada beberapa anak-anak. oke. Dan anak-anak itu membuat beberapa komentar tentang oke. Dan dia mengalami sebuah insiden di lantai saya yang saya saksikan beberapa minggu lalu. Oke. Di mana situasinya kurang lebih sama. Dia berada di dalam lift bersama orang-orang ini. Itu saya Dan akan kita hanya ingin mari kita memastikan fokus kita pada ini. sedang membicarakan muridnya dan bukan. Benar. Secara khusus, pernah mengalami insiden di lantai Anda yang sedang Anda Ya, ketahui. saya Dan juga hari ini memang menyaksikannya ada saat ya. itu. Dan hari ini memang ada insiden yang melibatkan sekelompok anak lain. Dan dia di area ini Jadi mereka ini anak-anak yang lebih muda. yang sedang dia ikuti. Jadi mereka sebenarnya tidak punya filter. Oke. Dan yang sahu adalah apapun bisa membuat dia kehilangan kendali. Oke. dan dia percaya bahwa Semua orang seperti melawannya. Melawannya. Karena fakta itu, dia sangat agresif kepada semua orang. Oke. Saya sudah pernah mencoba bicara dengannya di lift sebelumnya dan saya tidak mendapat banyak respons. Bukan suasana yang baik atau Yang akhirnya terjadi adalah begitu anak-anak itu mulai berkomentar, dia jelas bereaksi balik kepada mereka. Oke. Dan ketika dia bereaksi balik kepada mereka, dia mulai semakin agresif. Dan akhirnya dia menjadi agresif terhadap anak-anak. menurutmu seperti apa agresifnya? Apakah dia berteriak pada mereka Dia atau dia sedang mendorong berteriak. mereka? Lalu itu sama seperti yang dia lakukan pada polisi pertama di sini. Dia seperti bergerak kasar ke arahmu. Oke. Dan dia menjadi sangat agresif, seperti sampai tepat di depan wajahmu, seolah-olah dia akan memukul atau menyakitimu. Dan kemudian dia mulai bergerak menyentak-nyentak. Dan agresif. Dan itu membuat anak-anak lari keluar. Jadi mereka lari keluar. Dan anak-anak itu lari keluar sambil berteriak. Karena tentu saja mereka akan ketakutan. Dan saat itulah dia mulai berjalan. Menjauh. Petugas 223 keamanan 537 01 8250. Saya minta maaf untuk itu. Jangan khawatir tentang itu. Sebentar, saya potong dulu di situ. Saat dia membuat gerakan menyentak, apakah tangannya terkepal? Dia seperti maju terlalu dekat ke orang lain seperti ini? Ya, itu biasanya yang dia lakukan. Itu biasanya yang dilakukan. Kalau dia mulai. Kalau dia mulai Dengan kedua agresif, tangan. dia akan begitu, kayak Dan aku tahu dia sedang memegang sesuatu saat itu terjadi. Mengerti. Jadi dia sedang memegang sesuatu. Apakah kamu tahu itu ponselnya? Saya rasa itu semacam tas. Hanya sebuah tas, oke? Seperti sesuatu, Makanan. tapi dia jelas. Kamu tahu seolah-olah dia akan bertarung dengan cukup banyak anak muda. Dia selalu mengambil langkah pertama. Mengerti. Dan itu terjadi di lantai saya. Dia mengejar beberapa orang keluar dari lift dan dia bertingkah persis seperti itu. Oke. Lalu apa? Dan kemudian ketika anak-anak itu lari keluar, dia mulai berteriak karena dia sangat frustrasi dengan semuanya. Lalu dia mulai berjalan ke arah sini. Saat itulah satpam itu datang dan menghentikannya. Dia. Ya. Oke. Dia juga melihat semuanya. Oke. Jadi kamu bisa bicara dengannya jika kamu Belum. melakukannya. Jadi dia pergi, dia datang ke sini dan bilang pada saya, "Hei, kamu tidak bisa begitu." Maksud saya yakin hal-hal seperti ini memang terjadi, tapi Tidak, mereka belum menghubungi saya lagi soal itu. Kamu tidak bisa. Jadi dia mulai bilang kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan itu. ya, dia datang ke sini untuk bicara dengannya. Dan kemudian mereka berbicara. Dia mulai dia sekali lagi mulai menjadi agresif. Karena satu, memiliki kartu setiap identitas kali yang sah seseorang dan mencoba hasil negatif. berbicara kepada dia, Oke. Seperti sebelumnya, kurasa itu terjadi malam itu di sana. Oke. dia turun ke lantai saya dan dia mencoba membujuknya agar tidak menjadi. Begitu kasar. Saya rasa saat itu dia mulai bersikap agresif terhadapnya. Jadi dia lagi-lagi meninggikan suaranya kepada satpam itu. Dan saat itulah petugas pertama datang. Joshua masuk. Dan ketika petugas pertama masuk, satpam mundur. Dan saat itu hanya percakapan antara dia dan petugas pertama. Petugas pertama itu sedikit lebih tinggi dari saya, badannya kekar. Berkacamata. Ya, dia punya kata Petugas bas. Riley. Rambut merah. Ya, aku pernah melihatnya di sini sebelumnya. Dan dia tadi Dia menurunkan tangannya seperti ini. Aku cukup yakin. Petugasnya. Petugasnya. Oke. Tadi petugas itu hanya bicara dengannya, mencoba memberitahunya untuk tenang dulu. Dan saat itulah dia mulai menjadi Saat itulah dia mulai semakin naik pitam. Oke. Dan aku suka istilah music itu. Terima kasih. Itu memberi gambaran. Dan jadi, sekali lagi, dia mulai meninggikan suaranya menjadi Agresif dan mulai bergerak menyentak-nyentak. dan mengepalkan tinjunya. lalu dia melakukan sentakan pertama ke arah petugas itu. Saat Anda mengatakan sentakan pertama, apa maksud Anda dengan itu? Maksud saya bolehkah saya memperagakannya? Ya, tentu saja. Silakan peragakan. Saya tidak keberatan. Asal jangan Itu benar-benar memukul seperti- saya. Saya akan lakukannya seperti ini. Karen. Jadi dia tiba-tiba bergerak seperti itu. Oke. Dan aku membayangkan petugas itu langsung melakukan kontak fisik. Dia mengambil semprotan mericanya. Oke. Dan saat itulah dia mulai
Begitu dia melihat bahwa ada ancaman nyata di sini, bahwa dia tidak bisa mencoba mengancam petugas polisi. Iya. Dia mulai mundur. Dia bilang, tidak, tidak, tidak. Lalu dia terus berganti-ganti antara bilang tidak, jangan ganggu aku, dan bilang aku benci kamu. Dia melontarkan kata makian berawalan F. Oke. Lalu akhirnya bergerak ke arah sini, sampai aku kehilangan dia dari pandangan. Jadi aku harus membuat sandwich begitu. Wajar. Jadi kita akan mulai. Jadi kamu melihat sampai titik di mana kamu membuat sandwich itu kan? Aku hanya ingin meringkasnya untuk kameraku di sini. Tepat sebelum insiden dengan petugas itu, kamu paham bahwa pria ini, kamu tahu, mungkin punya masalah kesehatan mental. Itu selalu sangat agresif, sangat gelisah, dan dia berpikir bahwa semua orang lawannya. Benar. Tepat sebelum itu. Dan saat kami ikut tergabung, ada sekelompok remaja yang sepertinya sedang berbicara dengan nada kasar kan? Pada suatu saat, mereka mungkin sedang membicarakan orang tersebut. Tidak terlalu yakin. Orang tersebut menyadarinya dan mulai berteriak kepada mereka serta mulai melakukan gerakan agresif. Seolah-olah dia akan menyerang salah satu remaja itu. Seperti meninju wajahnya, seperti menerjang ke arahnya dan hal-hal semacam itu. Setelah itu terjadi, petugas keamanan ikut campur dan menyuruhnya untuk mundur. Hingga petugas pertama yang merespons, petugas Riley, menghalangi dia. Lalu, konfrontasi terjadi, di mana dia juga membuat gerakan tiba-tiba seolah-olah akan mencoba memukul petugas Riley. Dan petugas Riley mengeluarkan semprotan mericanya dan menghadapi orang tersebut. Dan kemudian lanjut Baiklah. dari situ, saya tahu rekan kerja saya melihat Pink dan Cuff di sana. Iya. Lalu saya sedang membuat sandwich. Saya mendengar alat setrum itu menyala 2 kali. Iya. Saya bergerak ke arah sini. Apa dia benar-benar menyemprotkan semprotan merica padanya? Saya tidak tahu. Kalau begitu, kita anggap saja tidak ya. Kita anggap saja tidak. Saya rasa tidak. Dia mengancam, tapi orang itu mundur saat dia mengancam. Saya akan bilang begini, kalau semprotan merica itu benar-benar disemprotkan, tidak ada dari kita yang akan bisa melewatinya. Jadi aku berasumsi itu bukan aku pernah disemprot merica sebelumnya, dan itu Delta 26, Universitas Q Salinan, Florida 29. Untuk seorang karyawan yang menyaksikan awal kejadian. Apa keterlibatanmu dalam hal ini saat kamu benar-benar pertama kali? Ya, manajer properti kurasa. Apakah dia pernah seperti Jelly yang selalu jadi mimpi buruk? Mereka di sini. Kamu bisa. Tapi seperti malam ini, untuk kejadian khusus ini, apakah ada rasa frustrasi atau hal lain yang dibahas? Kepada Tidak, kamu kami hanya atau mendengar tentang teriakan itu. Jadi kami turun. Oke. Dari yang saya dengar, seseorang di subway mungkin telah salah menyebut gendernya. Dan itu yang memicunya. Dan ketika saya datang ke sini, Jaylee ada di pojok dan Riley berdiri di sebelahnya. Mereka seperti berdiri di depannya. Oke, ya. Oke. Ya, lalu semuanya mulai terjadi di situ. keadaan jadi semakin ribut. Aku mencoba untuk menengahi hanya untuk menenangkan Jaylee. Tapi Jaylee malah semakin parah. Jadi aku bilang, baiklah, aku tidak bisa membantumu sekarang. Karena sekarang aku merasa tidak aman. Oke. Jadi aku mundur. Oke. Dan biarkan Ini saja dia Riley tawaran menanganinya. Beberapa orang mulai datang dengan kamera dan sebagainya. Jadi, saya mulai memfokuskan perhatian saya ke Dan situ. saya cuma seperti- Hei, teman-teman, Tidak boleh merekam saya di sini. Kalian harus pindah. Tunggu sebentar. Jadi intinya, seperti yang kamu ceritakan padaku, tentang keterlibatanmu di situ, dan apa yang kamu lihat. Ya, dan itu kamu tahu. Kamu bilang padaku, kamu tahu. Kamu melihat dia semakin tidak terkendali, dan kamu merasa tidak aman. Ya, dan penting untuk kamu masukkan itu. Karena pada dasarnya dia bertindak tidak tertib. Ya, dan itulah kenapa, kamu tahu, itulah alasan Riley ingin ikut campur hanya untuk memastikan. Ya, Bahkan sampai pada titik di mana mereka seperti itu. aku takut untuk ikut campur. Seperti apa? Apa yang bisa kamu ceritakan padaku? Seperti apa yang sudah kamu lihat? Apa yang sudah kamu lihat? Dan ya, jadi... Apa namanya? Jadi pria itu masuk dan ada sekelompok anak-anak yang duduk di sini. Oke. Jadi waktu dia masuk, anak-anak itu mulai tertawa sepertinya. Lalu? Dia tidak suka mereka tertawa. Jadi dia bilang, kenapa kalian selalu menertawakan saya? Dan anak-anak laki-laki mulai berkata, Apakah kamu merasa anak-anak itu sedang menertawakannya? Berdasarkan pengamatanmu atau tidak? Aku tidak tahu apakah mereka sedang menertawakannya atau tidak. Karena mereka di sana selama sekitar 1 menit berbicara satu sama lain. Jadi aku tidak tahu apa yang mereka tertawakan. Tapi aku mendengar tawa lalu. Jadi dia masuk lalu mereka mulai saling membalas dan suaranya mulai meninggi. Itu sebabnya aku masuk untuk mencoba memisahkan mereka. Anak-anak mulai keluar dan dia berdiri seperti... Dia berdiri membelakangi ke arah sini menghadap anak-anak. Dan dia meletakkan kedua minumannya di atas meja dan mulai mengejar anak-anak. Jadi saat itulah aku menangkapnya dan membawanya kembali ke dalam. Dan setelah aku memasukkan mereka kembali ke dalam, aku menghubungi operator. Oke. 8.090. 90. Dia masih gila-gilaan, 5.000. dia masih ngomong Kita yang masih gila-gilaan. aneh-aneh. Kita masih ngobrol. Gila. Menyalakan speaker di telepon. Petugas operator mendengar. Di situ, jadi kamu bisa dengar teleponnya. Tapi saat petugas operator berbicara dengannya, polisi sudah masuk. Dan saat itulah petugas itu masuk. Menurut dokumen affidavit penangkapan J.J. Lee, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh para saksi, dan karena perilaku mengganggu, serta pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh Vic yang melanggar ketentuan Florida tentang pelanggaran ketertiban umum, maka dakwaan pelanggaran ringan berupa pelanggaran ketertiban umum juga ditambahkan ke daftar tuduhan yang dihadapinya. Saat J. Lee dibawa ke penjara Orange County, dia bersikeras bahwa dia tidak menendang petugas itu. Maksudku, polisi yang satunya lagi mengancamku. Memang begitu. Dialah yang... Kamu tidak melihat semuanya. Baiklah, dia menyemprotkan semprotan merica ke arahku tanpa alasan. Apakah kamu mematuhi perintahnya?
Kenapa aku harus mematuhi? Karena jika kamu diberi perintah yang sah, kamu harus mematuhi. Baiklah Nona, kamu harus mengerti itu. Seperti yang saya katakan, kamu benar. Saya tidak melihat semuanya. Saya tidak... Lalu, bagaimana jika polisi melanggar hak-hak saya? Saya tadi, saat dia... Dia mengeluarkan semprotan merica. Apa dia menyuruhmu untuk meletakkan tanganmu di belakang punggung? Tidak. Dia tidak menyuruhku. melakukannya. Kurasa tidak, tapi ingatanku bisa saja. Polisi tidak akan memakan waktu selama itu. Berbohong, aku hanya... Iya, tidak. Alasannya karena dia diizinkan untuk mengeluarkan semprotan merica karena kamu menolak untuk mematuhi perintahnya. Maksudku, dia langsung mengeluarkan semprotan merica dan dia bahkan bilang dia akan menyemprotku. Maksudku, dia awalnya bilang dia hanya akan menyemprotku, tapi dia tidak melakukannya. Oke, Aku tapi pikir kemudian dia saat tidak aku mengajariku datang- apa-apa. Oke, jadi saat aku datang, Tapi pada saat itu, sebenarnya setelah itu dia sudah mencoba memborgolku. Dan aku hanya mencoba berbicara dengan manajer gedung yang ada di sana soal itu. Dia ada di sana dan aku mencoba berbicara. Oke. Riley terus menyela setiap kali. Aku mencoba bicara, rasanya seperti harus memaksakan diri. Jenis protein ini bisa membuat modal rancangan memberontak. Aku tidak bisa menyampaikan apapun. Aku bisa memeriksanya lagi untukmu. Oke. Ini masalah yang sedang aku hadapi sekarang, oke? Dan aku rasa kamu belum benar-benar mengerti dari sudut pandangku saat ini. Aku datang dan kami memerintahkanmu untuk dan diborgol. dia sudah memborgolku. Kamu melakukannya. Satu. Lalu kamu secara fisik mulai melawan kami. Kamu menyerang aku. Kalian menyerang. Aku hanya akan memborgolmu. Aku bilang, kami sedang membicarakan penangkapan. Kami hanya mencoba demi keselamatan petugas. Bukan itu yang aku dengar. Oke, borgol berarti ditangkap. Tidak, bukan Itu begitu. saja. Tidak, bukan begitu. Ya, aku tidak tahu. Oke, karena seperti yang aku Dan bilang, aku adikku tidak maha datang untuk besar bekerja. untuk menghindari ditangkap. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjelaskan diriku dan bicara tentang masa depan situasinya. Tapi mereka tidak mau. Tapi kemudian kamu, oke? Jadi ketika kami mencoba meredakannya, kamu terus melawan. Aku tidak. Ya, aku memang begitu. Tapi dia salah menyebut genderku dalam semua pertanyaannya. Dia benar-benar tidak menyebut genderku dengan benar. Dan hanya... Oke, Tunggu, kita kita punya saja. jus panas. Sulit bagiku untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Aku hanya menginginkan belas kasihan. Dan aku tidak mendapat kesempatan. Bicara. Jadi, semua ini. kekerasan. Jadi, Semua ini, meskipun begitu, semua ini. Jadi, situasinya langsung memanas dengan sangat cepat di sini. Semua ini tanpa alasan. Bu, saya tidak ingin menangkap menangkap Anda Anda hari ini. Bu, saya tidak. Kalian langsung menggunakan kekerasan. Bu, saya sudah mencoba bicara. Saya sedang mencoba bicara dengan pihak ketiga yang netral. Saya sedang mencoba bicara dengan pihak ketiga yang Begitu netral kami untuk mencoba terlibat, mendapatkan. Terlibat, dan kalian hanya menggunakan kekerasan saja. Kekerasan untuk menghentikannya. Oke. Jadi begini, Tapi, aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri. Dari siapa? Hachi. kami tidak begitu. Yang akan kami lakukan hanyalah memborgolmu. Hanya itu saja. Kami tidak akan membawamu saat itu. Kami tidak akan membawamu ke Penjara. saat kamu Aku lihat mengayunkan ini tidak, tangan Sam. dan Aku bilang memukulku. tidak ada. Kamu mengayunkan tangan dan memukulku. Dan saat itulah kita punya masalah. Kamu sudah menjatuhkanku. Karena aku hanya begitu. Dan sudah berapa kali aku memintamu. Dan aku memintamu dengan sangat baik. Kamu Tolong masih saja begitu. letakkan tanganmu ke belakang. Tolong letakkan. Jadi kamu memborgolku dan membawaku ke penjara. Jangan pikir kamu korelasi Aku membantu tidak- kita sepenuhnya. Aku tidak berusaha melakukannya untuk bertanya. Dan aku sudah bilang padamu, demi keselamatan Semoga petugas, sejauh ini dia aku harus tidak memborgolmu. mencari penyelesaian damai untuk kamu hanya menderita. Iya, berapa kali? Berapa kali aku memintamu sebelum kamu kena storm taser? Berapa kali aku bilang, tolong ini sakit. Tolong berikan tanganmu, ini akan sakit. Tolong berikan tanganmu. Dan apa kamu melakukannya? Tidak, kamu terus melawan aku. Aku cuma berpegangan pada meja. Dan aku sudah bilang, lepaskan. Ini akan menyakitimu. Tolong berhenti. Tolong berhenti. Baik. Tapi aku tidak ingin ini menjadi lebih buruk. Itu bagian yang tidak kamu mengerti. Aku tidak ingin ini menjadi lebih buruk. Tapi kamu tidak terus pernah saja. mengatakan itu. Tapi kamu Ya, tidak aku pernah sudah mengatakan bilang itu. semua itu. Aku bilang, Tolong berhenti. Ini akan terasa sakit. Tolong berikan tanganmu. lalu kenapa? Aku tetap saja bisa dibawa paksa ke penjara. Aku tidak akan membawamu ke penjara sampai kamu menendangku. Aku tidak menendangmu. Ya, kamu menendangku. Tidak. Waktu kamu melawanku di dekat lift, kamu berputar, kamu hampir mengenai wajahku dengan tinju. Tapi aku berhasil menghindar, aku dapat Aku dapat kameranya. Aku tidak punya. Aku yakin aku Oh, tidak aku sedang tidak berangkat. tahu. Aku ditahan dengan kuncian leher. Aku berusaha melepaskan pergelangan tanganmu sepanjang Kenapa waktu itu handcuff. begitu? Tidak menahanmu dengan kuncian leher karena seseorang sedang dicekik. Maksudku, aku sedang bertarung. Tidak, aku menendang. Itu bukan ke arahmu. Bertaruh dengan pergelangan tanganmu sepanjang waktu. Julia ditahan di penjara Orange County, tetapi dibebaskan dengan jaminan 2 hari kemudian. Pada tanggal 10 Februari 2025, Julia mengaku tidak bersalah atas tuduhannya. Kasus tersebut dilaporkan akan dibawa ke persidangan, tetapi catatan pengadilan online menunjukkan bahwa kasusnya kini telah ditutup. Terima kasih telah menyaksikan episode ini.
Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi besok dengan kasus lainnya.